Selamat pagi, namo sang yang adi budaya, namo budaya. Perkenalkan, nama saya Gita, mahasiswi dari STIAB Cinarakita, Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas etika komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Komang Sutawan SAG MMPDB, Bante Asep Ramadan SPDB MPD, dan Bante Eko Pramono SPDB MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara membangkitkan kesadaran dalam agama Buddha. Di dalam agama Buddha, kesadaran atau perhatian penuh adalah suatu jalan untuk mencapai akhir dari penderitaan, yang dimana kesadaran itu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimana kita bertindak dengan penuh kesadaran, baik dengan perbuatan, perasaan, pikiran maupun lingkungan kita. Melalui kesadaran ini, seseorang akan mampu untuk menjaga pikirannya untuk tidak selalu mengingat ke masa lalu ataupun masa yang akan datang. Kesadaran akan menjaga batin untuk selalu berada pada saat ini, di sini, dan di masa yang sekarang ini. Kesadaran sebagai faktor batin yang selalu waspada terhadap apa yang terjadi. Semakin tajam kesadaran seseorang, maka semakin mampu ia untuk melihat fenomena batin dan jasmani dengan jelas. Ia akan semakin jelas melihat fenomena di dalam dirinya, selalu berada dalam kondisi berubah atau yang disebut dengan anicca, tidak memberikan kepuasan atau yang disebut dengan dukkha, dan tidak pantas dianggap sebagai hak milik yang disebut dengan anatta. Adapun tujuan dari kita melatih kesadaran, yaitu hidup penuh kesadaran untuk melatih konsentrasi, memiliki kemampuan untuk menimbang keputusan, dan sadar akan tujuan apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya agar bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Selain memiliki tujuan, kesadaran juga memiliki manfaat, yaitu dapat membawa perubahan yang positif dengan membuat batin kita lebih percaya diri, kreatif, dan dapat berkomunikasi dengan efektif dengan orang lain. Di dalam agama Buddha ada 3 cara untuk melatih kesadaran. Yang pertama yaitu bertanya ke dalam diri. Cara paling sederhana untuk melatih kesadaran dengan membiasakan bertanya ke dalam diri. Misalnya, saat ini saya sedang apa? Pertanyaan ini bertujuan sebagai pengingat untuk selalu sadar mengenai hal-hal apapun yang sedang kita lakukan. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa malu dan takut akan berbuat jahat. Untuk melatih kesadaran juga bisa melalui pengkondisian. Caranya yaitu dengan berlatih memiliki rasa malu akan perbuatan jahat dan takut akan akibat dari perbuatan jahat. Di dalam menumbuhkan rasa malu, ingatlah bahwa apapun yang kita lakukan bisa berdampak juga kepada orang tua ataupun orang-orang terdekat kita. Di dalam menumbuhkan rasa malu, apapun yang kita lakukan bisa berdampak kepada keluarga atau orang-orang terdekat kita. Contohnya yaitu ketika kita melakukan hal-hal yang baik, maka dampak positifnya yaitu kita akan mendapat pujian yang baik. Begitupun kepada keluarga kita ataupun orang-orang yang berada di dekat kita. Begitupun sebaliknya, jika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, maka nama baik kita akan dijelekan sama orang tersebut, atau akan berdampak kepada keluarga kita. Dengan menyadari hal ini, kita semakin waspada dan sadar atas setiap tindakan yang kita ambil, karena apapun itu mampu mempengaruhi orang-orang yang kita cintai.
Yang ketiga yaitu rutin bermeditasi. Banyak orang merasa sulit untuk melakukan meditasi, entah itu karena tidak sempat atau merasa tidak bisa melakukannya. Padahal untuk berlatih meditasi hanya diperlakukan kemauan untuk menjalankannya secara rutin. Saya menyarankan untuk dapat melatih meditasi, kita dapat melalui meditasi pagi dan malam hari selama minimal 15 menit. Dengan rutin berlatih meditasi, kita akan belajar memusatkan pikiran dan berlatih untuk fokus. Untuk menambahkan, selain berlatih meditasi sendiri di rumah, hasilnya akan lebih maksimal apabila juga mengikuti kelas-kelas meditasi. Hal ini bertujuan agar kita mendapat bimbingan dari para praktisi atau meditasi. Adapun manfaat dari kita berlatih bermeditasi yaitu bisa mengelola stres, mengatasi gangguan kecemasan atau depresi, mengendalikan emosi, menjaga kesehatan jantung, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan lain-lain. Contoh sederhana melakukan meditasi yaitu yang pertama, yaitu temukan tempat yang tenang. Putuskan berapa lama Anda akan bermeditasi. Terus, pastikan Anda merasa nyaman, fokus pada pernapasan, kosongkan pikiran Anda. Jangan mengendalikan pikiran. Sekian, terima kasih. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.